Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak kelas 5A min 9 Brali. Hari ini Senin 8 Maret 2021. Jam kedua materi kita Quran hadis ya. Baik anak, kita akan membahas tentang memahami wakaf dan wasol. Yang pertama hukum bacaan wakaf. Jadi ketika membaca Al-Quran itu ada tanda baca ya. Yang kita bahas adalah wakaf dan wasol. Apa itu wakaf? Artinya berhenti. Jadi wakaf artinya berhenti. Nah, tanda wakaf berarti tanda menghentikan bacaan Al-Quran. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran dan pada suatu kalimat tertentu ada tanda wakaf, maka kita diharapkan berhenti. Nah, dalam menghentikan bacaan ada beberapa cara. Baik, yang pertama ketika wakaf di akhir ayat, huruf terakhir diberi harokat sukun atau mati ya. Artinya ketika anak-anak atau kita membaca Al-Quran, ya, kemudian ada ada harokat, ya. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, ya, bisa dhamma tanwin, maka kita baca wakaf itu dengan cara mematikan huruf terakhir, kita jadikan sukun ya, biar menjadi mati. Contoh di situ nomor 1. Tulisannya Rabbil Alamina, maka diwakafkan menjadi Rabbil Alamin. Yang kedua, Bi Rabbin Nasi. Kalau kita mewakafkan menjadi Bi Rabbin Nas ya. Yang tadi na menjadi nun sukun, yang tadi si menjadi sa ya, atau menjadi sin sukun. Kemudian Allahus Somadu menjadi Allahus Somad. Zatalahabin menjadi zatalahab. Kufuwan ahadun menjadi kufuwan ahad. Pokoknya semuanya dijadikan menjadi harokat sukun, menjadi mati. Apabila di akhir ayat huruf berharokat tanwin, ya, selain huruf tak marbutoh itu tak yang seperti lingkaran itu ya, ada titiknya 2. Jadi selain huruf tak marbutoh, tanwinnya tidak dibaca atau fathah panjang. Nah, maksudnya ketika akhir ayat ya, huruf itu kok ada fathah tanwin, maksudnya ya. Jadi ini penjelasannya kurang sedikit ya. Apabila di akhir ayat huruf berharokat fathah tanwin, ya, bukan hanya tanwin saja. Ini berlaku khusus untuk fathah tanwin, fathatain atau fathah tanwin. Yang fathahnya 2 itu ya. Kemudian di belakangnya biasanya ada alif. Nah, pokoknya kalau ada huruf terakhir dalam Al-Quran, ya, harokatnya fathah tanwin diikuti alif, nah, maka cara mewakafkannya adalah tanwinnya tadi tidak jadi dibaca, tetapi diganti menjadi fathah panjang, yang sekitar minimal 2 harokat. Contohnya, afwajan dibaca menjadi afwaja, menjadi panjang ya. Tawaban diwakafkan menjadi tawaba. Dhabhan menjadi dhabha. Yusron menjadi yusro. Lubatan menjadi lubada. Jadi seperti itu ya. Ini yang kedua. Ketika akhir ayat tak marbutoh, ya, tak marbutoh bunyinya menjadi hak sukun atau hak mati. Contohnya lumazatin diwakafkan menjadi lumazah. Nah, ya. Itu menjadi hak, bukan lumazat, tapi lumazah karena taknya adalah tak marbutoh, khusus tak marbutoh. Mal khutomatu diwakafkan menjadi mal khutomah ya. Alal afidati diwakafkan menjadi alal afidah. Amadim mumaddadah diwakafkan menjadi amadim mumaddadah ya. Amadim mumaddadatin tulisannya diwakafkan menjadi amadim mumaddadah. Hamiyatun diwakafkan menjadi hamiyah.
Jadi untuk yang ketiga ini yang harus diperhatikan adalah jika akhir huruf dalam lafaz tersebut berupa tak marbutoh, ya, baik itu ya berharokat tanwin khasut tanwin atau tempat tanwin diwakafkan menjadi hak sukun, jadi hak mati menjadi bunyi hak yang disukun. Nah, tanda wakaf itu bermacam-macam ya. Kalau kita lihat di Al-Quran nanti anak-anak bisa melihat, oh ada seperti ini ya, maksud ada mim kecil. Nah, itu maksudnya wakaf lazim namanya. Kalau ada tanda wakaf berupa mim kecil di atas, itu namanya wakaf lazim. Maksudnya apa? Berarti harus berhenti ya. Kalau ada lafaz, ada ayat, di belakangnya ada mim kecil, oh berarti kita harus berhenti di situ. Kita hentikan. Sesuai dengan kaidah yang di depan tadi cara menghentikannya. Kemudian ada jim ya. Jim itu namanya wakaf jaiz. Nah, kalau anak-anak menemui apa tanda baca tanda wakaf huruf jim berarti ada dua pilihan. Boleh berhenti, boleh wakaf atau terus, boleh wasol. Wakaf itu berhenti, wasol itu terus ya. Ingat ya, kalau ada jim kecil boleh berhenti, boleh terus. Kemudian ada tanda wakaf lam ya. Wakaf aula artinya lebih baik berhenti. Lebih utama atau lebih baik berhenti jika menemui tanda wakaf lam. Kemudian ada tanda saktah ya. Sin, kaf, ta, dan ha itu namanya saktah. Berhenti artinya berhenti dan menahan nafas sejenak. Jadi berhenti tetapi tidak membuang nafas ya. Nafasnya ditahan. Kemudian akan dilanjutkan kembali. Contohnya kalabal rona ya. Kalabal rona. Ketika mengucapkan bal itu ditahan nafasnya tapi berhenti sejenak. Kalabal rona seperti itu contohnya. Kemudian ada titik 32 itu namanya mu'anaqah. Cara kita membacanya adalah boleh berhenti pada salah satu tanda. Jika kita berhenti di tanda yang pertama, maka yang kedua kita harus wasol terus ya. Atau kita memilih tanda yang kedua. Berarti lafaz pertama yang ada tanda bacanya titik 3 tidak berhenti. Berhenti yang di belakang saja. Milih salah satu. Berhenti pada salah satu tanda tersebut. Kemudian tanda wakaf to, wakaf mutlak itu lebih baik berhenti juga. Kemudian ada qaf dan fa, ya, wakaf qif itu ya utamanya berhenti. Ya, wasol itu kan yang namanya wasol ya itu lebih baik lanjut, ya, tidak boleh berhenti maksudnya. Wasol itu dilanjutkan saja, tidak usah berhenti. Nah, kalau ada tanda baca lam alif, namanya wakaf la wasol atau wakaf mamnu, tidak boleh berhenti, maka ya dibaca terus. Tapi dalam prakteknya ya sebetulnya itu tidak mutlak, artinya kalau terpaksa berhenti juga tidak apa-apa ya. Tapi lebih utamanya kalau kita ingin melaksanakan tanda ini ya kita kalau kita nafas kita kuat kita lanjut terus ya. Ini secara pengertian ya. Secara pengertian berarti kalau ada tanda lam alif tidak usah berhenti tapi terus membaca. Kemudian ada tanda wasal short lam, wasal aula lebih utama diteruskan. Teruskan. Kemudian ada zain ya, wakaf mujawwas boleh berhenti. Tetapi kalau melanjutkan ya lebih utama. Kemudian short wakaf murakhas meneruskan bacaan lebih baik daripada menghentikan bacaan, tetapi diperlukan berhenti jika memaksa. Ini sesuai dengan nafas kita masing-masing ya. Ketika ayatnya panjang, kalau ada tanda baca short, berarti kita lebih baik menghentikan saja. Kalau nggak kuat ya, tapi kalau kuat ya lebih baik. Kemudian ada qaf, wakaf qabih, sama ya, lebih baik kita masukkan. Yang namanya tanda wasal berarti intinya ya kita melanjutkan itu lebih baik. Kecuali kalau orang benar nafasnya nggak kuat ya, tidak kuat ya mau bagaimana lagi, lebih baik berhenti karena kalau dipaksakan nanti malah merubah makna atau panjang pendeknya menjadi salah.
Baik, sekian anak-anak penjelasan singkat dari Pak Guru ya. Ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, semangat berbuat kebaikan, membantu orang tua, menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.